Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memujinya, meminta pertolongan kepadanya, dan meminta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita untuk bisa bertemu, untuk bermajlis ilmu, dan bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan karena kita bersyukur kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makna nama Allah Al-Alim, yang dengan pembahasan ini kita insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat. Kita akan mendapatkan banyak pengaruh kebaikan apabila kita benar-benar menerapkannya dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Alim secara garis besar bermakna zat yang maha mengetahui. Di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, nama Al-Alim ini
disebutkan lebih dari 150 kali. 150 kali lebih. Ini menunjukkan bahwa nama Al-Alim ini merupakan nama Allah yang sangat penting untuk kita ingat, untuk kita renungi, dan untuk kita sadari. Di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang mencantumkan nama Al-Alim ini. Di antaranya yang pertama yang beliau sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir." Dialah yang menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Dia menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Dan Allah mampu untuk menciptakan apapun yang Allah inginkan. Wa huwal alimul qadir. Dan Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ketika dikatakan Allah mampu menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki, maka itu membutuhkan ilmu. Itu juga membutuhkan kekuasaan. Makanya Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa huwal alimul qadir. Allah adalah zat yang Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Ayat yang kedua yang mencantumkan nama Al-Alim adalah ayat 70 dari surat An-Nisa. Allah katakan wa kafa billahi alima. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahui. Wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Ya. Di sini tidak disebutkan mengetahui apa. Termasuk di antara redaksi umum adalah ketika objek dari suatu perbuatan tidak disebutkan. Ketika objek dari sesuatu perbuatan tidak disebutkan, maka ini menunjukkan makna umum. Ayatnya berbunyi wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Tidak disebutkan Maha mengetahui apa. Maka maksudnya adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas. Nanti kita akan menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala yang mencantumkan nama Al-Alim adalah ayat ke-38 dari surat Yasin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha kuat, lagi maha mengetahui. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang penciptaan bumi, menjelaskan tentang matahari, menjelaskan tentang bulan, menjelaskan tentang perjalanan matahari, bahwa matahari itu
wasyamsu tajri li mustaqarril laha, bahwa matahari itu lari di tempat edarnya. Dikatakan lari, tajri li mustaqarril laha. Jadi matahari itu bergerak cepat di tempat edarnya. Kemudian Allah katakan dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha kuat, lagi maha mengetahui, untuk menjadikan matahari itu lari di tempat edarnya, bergerak cepat di tempat edarnya. Ini membutuhkan kekuatan yang luar biasa, membutuhkan keperkasaan yang istimewa, dan juga membutuhkan pengetahuan yang tinggi. Makanya Allah sebutkan itu, dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha kuat, lagi maha mengetahui. Di ayat 181 dari surat Al-Baqarah, Allah juga menyebutkan nama Al-Alim. Innallaha sami'un alim. Sungguh Allah adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Allah sebutkan ini setelah Allah menyebutkan tentang disyariatkannya berwasiat dan wajibnya menerapkan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal, untuk memberikan rasa takut kepada ahli waris yang diwasiati agar mereka tidak meninggalkan wasiat itu, dan untuk memberikan semangat kepada mereka agar menerapkan wasiat itu. Allah katakan innallaha sami'un alim. Allah itu mendengar dan Allah itu mengetahui. Ya, Allah maha mendengar apapun yang kalian katakan dan apa yang dikatakan oleh mayit. Mayit berwasiat biasanya dengan suara. Allah mendengar kata-kata mayit itu. Allah juga mendengar kata-kata kalian ketika kalian mengatakan iya akan kami terapkan wasiat itu. Dan Allah maha mengetahui bagaimana praktek kalian terhadap wasiat itu. Ya, dengan kata-kata ini Allah ingin memberikan rasa takut kepada orang-orang yang diwasiati dalam meninggalkan wasiatnya. Dan Allah ingin memberikan semangat kepada orang-orang yang diwasiati agar mereka menerapkan wasiat tersebut dengan sebaik-baiknya. Setelah menyebutkan beberapa ayat yang menyebutkan nama Al-Alim, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala seperti biasanya mulai menjelaskan apa makna dari nama Al-Alim ini. Beliau mengatakan Al-Alim maknanya adalah zat yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang samar. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sesuatu itu lahir maupun batin. Ya, terlihat maupun tidak terlihat. Baik sesuatu itu rahasia maupun terang-terangan. Ya, terlihat dengan jelas. Baik itu berada di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi. Baik sesuatu itu terjadi di masa lampau atau di masa kini
atau bahkan di masa yang akan datang, ya, akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan Allah mengetahui apa yang belum terjadi, seandainya itu terjadi, bagaimana dia akan terjadi. Ya. Misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya orang-orang yang masuk neraka itu, yang minta untuk dikembalikan ke dunia, seandainya mereka kembali ke dunia, Allah katakan walau ruddu la'adu limanhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan melakukan kembali apapun atau melakukan kembali hal-hal yang dilarang untuk mereka lakukan. Wa innahum lakadzibun. Dan sungguh mereka benar-benar orang-orang yang berdusta dalam ucapannya. Mereka hanya berjanji-janji saja. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka akan membangkang lagi. Ya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sesuatu yang belum terjadi. Dan bagaimana sesuatu itu akan berjalan ketika dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Allah mengembalikan mereka ke dunia lagi, setelah mereka disiksa, maka yang terjadi, mereka akan melakukan hal yang sama. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang belum terjadi, seandainya itu terjadi, bagaimana dia akan terjadi. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Dan dia memperhitungkan segala sesuatu dengan perhitungan yang tepat. Ya. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara detail. Secara detail dengan hitungan-hitungan yang sangat rapi, sangat tepat, sangat rinci. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua amalan kita itu ditulis dengan sangat rapi di buku-buku, sangat rinci, dan tidak ada yang ketinggalan. Dan semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat detail. Makanya Allah merinci dengan perincian yang sangat rapi, dengan perincian yang sangat rinci apa yang Allah lakukan. Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Dan diletakkanlah kitab, diletakkanlah buku catatan amal hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka engkau akan melihat orang-orang yang bejat itu takut. Mereka takut dengan apa yang ada di dalam buku catatan amalan itu.
Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Buku apa ini? Tidak ada satu amalan pun yang tidak ada di dalamnya. Baik amalan itu amalan yang kecil banget atau amalan yang besar sekali. Semuanya tercatat di buku itu. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka mendapati semua yang mereka lakukan ada di depan mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Allah, Rabb kalian, tidak menzalimi siapapun. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan kekuasaannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala mengatakan, di dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat yang banyak yang menjelaskan secara luas tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas, dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keluasan ilmunya yang mencakup segala sesuatu dalam beberapa ayat berikut ini. Ayat yang pertama, ya ini ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq yang menjelaskan tentang atau menegaskan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya singgung di awal pembicaraan. Di sini Syekh Abdul Razzaq menyebutkan ayat-ayat yang menegaskan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat 80 dari surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kalian dapat mengambil pelajaran? Ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu. Itu menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tatadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran dari ini? Di dalam ayat ke-7 dari surat Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Begitu pula ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada di alam semesta ini, tidak ada dari semua makhluk Allah kecuali Allah kasih rahmat. Kecuali Allah kasih rahmat. Dan rahmat Allah itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda dari satu hamba ke hamba Allah yang lainnya, dari satu makhluk ke makhluk Allah yang lainnya. Tapi semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian. Allah tahu segala sesuatu. Ya, Allah tahu segala sesuatu dengan sangat detail, dengan sangat jelas. Tidak ada di alam semesta ini, tidak ada dari semua makhluk Allah kecuali Allah tahu keadaannya.
dengan sangat jelas. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di antara ayat yang menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ke-98 dari surat Thaha. Allah katakan, "Innama ilahukumullah alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma." Sungguh Rabb kalian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ya. Kata-katanya wasi'a kulla syai'in ilma. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Ya. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan yang sangat jelas, pengetahuan yang sangat mendalam. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan beberapa ayat di sini ya yang menegaskan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ya di sini dalam bahasa Indonesia ya agak susah untuk membedakan antara si'atu ilmillah, luasnya ilmu Allah, dengan ihatatu ilmillah, bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Terjemahannya sama ya, wasi'ah yang di atas ini ayat-ayat yang menegaskan tentang luasnya ilmu Allah dengan kata-kata wasi'ah, ini juga wasi'ah. Ini kita terjemahkan meliputi. Ayat-ayat yang setelahnya di sini Syekh Abdul Razak ingin menyebutkan kata-katanya berbeda. Muhit. Terjemahannya sama. Terjemahannya meliputi juga. Tapi dalam bahasa Arabnya ya redaksinya beda ya. Kalau yang di atas redaksinya wasi'ah. Wasi'ah itu ya jadinya meliputi ya. Tapi sumber katanya itu dari kata-kata luas. Dari kata-kata luas. Wasi'ah sa'ah. Masdarnya sa'ah. Itu artinya luas. Kalau muhit, masdarnya ihatah, meliputi. Ya intinya dalam bahasa Indonesia kita sulit membedakan. Tapi dalam bahasa Arab redaksinya berbeda. Kata yang dipilih oleh Allah dalam ayat-ayat ini itu adalah kata-kata muhit, ya, meliputi. Ayat-ayatnya ayat ke-120 dari surat Al-Imran, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Semua yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang dikerjakan oleh mereka semuanya diketahui oleh Allah dengan pengetahuan yang sangat detail, sangat jelas, sangat terang. Di ayat 92 dari surat Hud, Allah katakan, "Inna rabbi bima ta'maluna muhit." Sesungguhnya pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan oleh kalian semuanya itu diketahui dengan sangat detail,
sangat rinci, sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 108 dari surat An-Nisa juga isinya sama, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang dikerjakan oleh mereka. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Di ayat 126 dari surat An-Nisa Allah katakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha meliputi segala sesuatu. Maksudnya pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, pada ayat-ayat berikut ini Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu, baik tersembunyi maupun terlihat, baik sesuatu itu gaib maupun sesuatu yang nyata. Ya, di ayat-ayat yang akan beliau sampaikan ini lebih rinci, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa Allah mengetahui, dan Allah sebutkan apa yang Allah ketahui secara rinci. Ini lebih rinci penjelasannya. Misalnya di surat Ibrahim ayat ke-38 Allah katakan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya. Ini kata-kata Nabi Ibrahim, ya. Rabbana. Ini kata-kata Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di surat Ibrahim. Wahai Rabb kami, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Sungguh Engkau mengetahui apapun yang kami sembunyikan dan apapun yang kami tampakkan. Di sini disebutkan yang diketahui oleh Allah itu apa? Dirinci oleh Allah. Ya, dirinci di sini. Sesungguhnya Engkau mengetahui apapun yang kami sembunyikan. Kalau ayat-ayat sebelumnya masih umum. Kalau di sini dirinci untuk memberikan penekanan. Perkataan Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah ini mengatakan, Engkau mengetahui apapun yang kami sembunyikan dan apapun yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ada kata-kata baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, diperinci, ya. Kemudian di ayat ke-19 dari surat Al-Mu'min, ya, Allah katakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat. Jadi tidak hanya dikatakan dia mengetahui, Allah mengetahui, tidak hanya dikatakan seperti itu, tapi dirinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui apa? Pandangan mata yang khianat. Pandangan mata yang khianat maksudnya apa? Ya, lirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kha'inatul a'yun, mencuri pandang. Ketika kita berusaha untuk mencuri pandang, melirik dengan cepat, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan mata yang khianat diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tukhfis sudur, di antara yang ditegaskan bahwa Allah mengetahuinya adalah apapun yang disembunyikan oleh hati. Apapun yang disembunyikan oleh hati yang ada di dada kita ini, semuanya diketahui dengan sangat detail, diketahui dengan sangat jelas, sangat rinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita berharap atau punya keinginan
untuk mengelabui Allah. Semuanya diketahui oleh Allah, jemaah. Semuanya diketahui oleh Allah. Keinginan kita, bisikan hati kita, itu semuanya Allah ketahui. Makanya, ya, kita harus benar-benar mengingat nama Al-Alim terus, agar kita bisa mengkondisikan hati kita benar-benar baik, agar kita bisa menjadikan diri kita benar-benar terkontrol, agar kita bisa menjadikan kita tidak terombang-ambing oleh godaan syahwat, terombang-ambing oleh godaan nafsu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ya di zaman kita ini, subhanallah, gangguan nafsu syahwat itu sangat kuat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Di dunia nyata, ya, Allah yastur, ya, mudah-mudahan Allah menutupi keburukan itu. Kalau kita keluar rumah, betapa banyak aurat-aurat yang ditebar, diobral, dan itu menjadi godaan nafsu, godaan syahwat kita. Kita buka HP, sama, dengan sangat mudah kita menemukan aurat-aurat yang diumbar, aurat-aurat yang diobral. Itu godaan aurat, itu berkaitan dengan mata, dan itu bisa masuk ke hati, bisa masuk, bisa menggoda kemaluan kita, kehormatan kita. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Belum lagi godaan dari pendengaran. Banyak sekali hal-hal yang disukai oleh syahwat kita dari pendengaran. Dan itu juga banyak kita dapati di dunia nyata, apalagi di dunia maya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selalu ingat bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang ada pada kita, apapun yang kita lakukan, baik yang dilakukan oleh hati kita, dilakukan oleh lisan kita, ataupun oleh anggota badan kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat jelas, sangat rinci. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang berikutnya, yang di situ Allah menegaskan apa yang Allah ketahui. Ayat 16 dari surat Qaf. Allah katakan, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami ketahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah tegaskan di sini, Allah tegaskan di sini apa yang Allah ketahui. Apa yang dibisikkan oleh hati manusia itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah dekat dari sisi pengetahuannya. Allah sangat mengetahui keadaan hamba itu. Seakan-akan dekat sekali, karena pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat jelas terhadap hambanya. Sebagian ulama, sebagian ahli tafsir, bahkan tafsiran ini banyak yang menguatkannya. Yang dimaksud dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, adalah malaikat. Ya.
Kami yang pertama kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kami yang kedua kembalinya kepada malaikat. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ini masih Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Yang dimaksud dengan kami di sini adalah malaikat. Ya. Yang dimaksud dengan kami di sini adalah malaikatnya. Ini penafsiran yang banyak ulama mengatakan lebih kuat daripada penafsiran yang pertama. Penafsiran yang pertama tadi, kami adalah Allah. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini juga masih berkaitan dengan Allah. Ya, ini berdasarkan penafsiran yang pertama. Tapi harus kita maknai lebih dekat di sini bukan tempatnya, tapi ilmunya. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ketika dikatakan lebih dekat daripada urat leher, berarti ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas. Pengetahuan Allah tentang seorang hamba itu sangat jelas sekali, seakan-akan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, kalau kita misalnya dekat dengan seseorang dan sangat dekat sekali, maka kita akan mengetahui orang tersebut dengan sangat jelas sekali. Ya, ini penafsiran yang pertama. Yang lebih kuat adalah penafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada yang daripada urat lehernya, adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ayat yang berikutnya yang di dalamnya disebutkan perincian tentang ilmu Allah. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Apa yang Allah ketahui? Apa yang ada dalam hatimu. Disebutkan dengan tegas. Maka takutlah kalian kepadanya. Ketahuilah wahai kalian bahwa Allah itu mengetahui apapun yang ada dalam hati kalian. Maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Baqarah ayat 77, Allah juga menegaskan tentang apa yang Allah ketahui. Allah katakan, awala ya'lamun annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang mereka sembunyikan? Ya, ada kata-kata apapun yang mereka sembunyikan. Ini yang Allah ketahui dan Allah sebutkan dengan tegas di sini. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apapun yang mereka sembunyikan dan apapun yang mereka nyatakan atau mereka tampakkan? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat detail dan sangat jelas. Tapi di ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 78, di sini juga Allah sebutkan tentang apa yang Allah ketahui. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui rahasia mereka dan mengetahui bisikan mereka? Apa yang mereka rahasiakan Allah ketahui, apa yang mereka bisikkan Allah ketahui. Dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang gaib. Tidak ada yang samar bagi Allah. Kita mau sembunyikan, kita mau tampakkan, apakah benda tersebut benda yang kasat mata atau yang tidak kasat mata, semuanya diketahui oleh Allah dengan sangat jelas, dengan sangat detail. Di surat Thaha ayat 110,
Allah juga menyebutkan dengan tegas objek yang Allah ketahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka, apapun yang akan terjadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalfahum, dan apapun yang di belakang mereka, maksudnya adalah apapun yang telah terjadi sebelum mereka. Ya, apapun yang terjadi sebelum waktu itu. Wala yuhituna bihi ilma. Adapun ilmu mereka, maka itu tidak dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tidak dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia tidak tahu kecuali sesuatu yang sedikit. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu sedikit sekali apabila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibandingkannya. Makanya Allah di dalam surat Al-Isra dengan tegas mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu, diberikan pengetahuan, kecuali hanyalah sedikit. Baik. Di surat At-Taubah ayat 105, Allah juga menyebutkan objek pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apapun yang gaib dan apapun yang nyata. Sini disebutkan yang diketahui oleh Allah adalah sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nyata. Semuanya diketahui dengan sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberitahukan kepada kalian apapun yang kalian lakukan. Semua yang kalian lakukan akan dikabarkan oleh Allah kepada kalian. Semuanya telah tercatat dengan rapi. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan amalmu sendiri, biar engkau yang menjadi penghisab dirimu sendiri. Biar engkau yang menghitung amalanmu sendiri. Itu nanti di hari kiamat, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang bisa benar-benar mengisi kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan, sehingga semua catatan amalnya menjadi baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang terus beristighfar, terus bertaubat kepadanya, sehingga amalan-amalan buruk yang ada di buku-buku kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak masih akan menyebutkan ayat-ayat yang menegaskan tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan objek yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini pada ayat yang lainnya dijelaskan, maksudnya ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Ayat-ayat yang akan dibacakan di sini akan dibawakan oleh Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang ini dengan sangat tegas, ya. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah katakan, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang gaib dan apapun yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Di ayat
ke-16 dari surat Al-Hujurat, Allah juga katakan, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui apapun yang ada di langit-langit, ya. Karena langit itu ada 7 tingkat, ya, maka disebut yang ada di langit-langit, karena langit ada banyak. Wa ma fil ard, dan apapun yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat yang lain, hanya 2 ayat ya yang beliau sampaikan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi. Selanjutnya, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang gaib, ya. Dan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kegaiban yang hakiki kecuali hamba-hamba Allah yang dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hamba-hamba Allah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Sehingga para nabi itu tidak tahu kegaiban yang hakiki. Begitu pula para malaikat tidak tahu kegaiban yang hakiki. Ustaz, kenapa ada kata-kata kegaiban hakiki? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus faham ya, bahwa sesuatu yang gaib itu terbagi menjadi 2. Ada gaib yang hakiki, ada gaib yang nisbi. Gaib yang hakiki adalah gaib yang benar-benar tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah dan orang-orang atau hambanya yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kegaiban itu. Ini kegaiban yang hakiki. Sedangkan kegaiban yang nisbi adalah kegaiban yang relatif. Kegaiban yang relatif. Seperti misalnya orang yang ada di tempat lain dari sisi kita, dia gaib dari kita. Dan kita ada di sisi dia juga gaib. Tapi ini relatif. Relatif maksudnya bagaimana, Ustaz? Iya. Orang yang ada di dekat dia tidak mengatakan bahwa dia gaib. Tapi kita mengatakan dia gaib. Itulah relatif. Itulah nisbi. Jadi gaibnya itu tergantung siapanya. Tidak untuk semua orang. Tidak untuk semua makhluk Allah. Jin yang tidak kita lihat, gaib dari sisi kita, dia relatif. Tapi untuk teman-temannya jin itu bukan sesuatu yang gaib, yang ada di dekatnya ya. Malaikat gaib dari kita. Tapi antar malaikat dengan malaikat yang lain yang saling mengetahui, tidak ada kegaiban itu, nisbi. Contoh lain, janin yang ada di rahim, kita tidak melihatnya. Tapi kalau kita menggunakan alat, kita bisa melihatnya. Maka ini relatif. Jadi dia tidak gaib kalau kita menggunakan alat. Tapi kalau kita tidak menggunakan alat, jadinya gaib dari kita. Kita tidak tahu. Ini gaib yang nisbi. Gaib yang hakiki itu gaib yang benar-benar tidak diketahui oleh
selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali mereka yang dikabari oleh Allah. Contohnya apa? Misalnya, nasib kita di masa yang akan datang. Itu gaib yang hakiki. Kita tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Ya. Takdir kita yang ada di Lauh Mahfuz tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya gaib yang hakiki. Makanya kita tidak boleh meramal. Ya. Kita tidak boleh meramal karena itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Akhirnya apa? Dusta. Para peramal itu banyak dustanya. Ketika mereka meramalkan sesuatu yang akan datang, sebenarnya mereka sedang membicarakan sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya apa? Dia dusta. Dia menggunakan kata-kata yang nanti bisa mengeluarkan dia dari masalah, dari konsekuensi kata-katanya. Makanya seringkali para peramal itu berkelit ketika nyata-nyata apa yang diramalkan salah. Dia sudah ngatur kata-katanya. Dan dia tahu bahwa dia itu ngawur. Ustaz, ada hadis yang mengatakan bahwa dukun-dukun itu ada yang dikasih kabar oleh jin. Ada yang dikasih kabar oleh jin. Sehingga akhirnya ada di antara ramalan itu yang benar. Jawabannya iya, ada yang seperti itu. Tapi lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kebenaran itu dicampuri oleh para peramal itu dengan 99 kedustaan. Jadi yang benar hanya 1%. Yang 99% semuanya dusta. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang terjadi. Maka jangan sampai kita percaya ramalan. Jangan sampai kita mempercayai para peramal. Jangan sampai kita memuliakan para peramal. Karena mereka sejatinya adalah para pembohong, para pendusta. Itulah yang ada dalam Al-Quran, itulah yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan bahwa hanya Allah lah yang punya kunci-kunci kegaiban, itu menunjukkan bahwa selain Allah tidak punya kunci-kunci kegaiban. Berarti yang berbicara tentang hal-hal yang gaib, yang hakiki gaibnya, mereka berdusta semua. Taib. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala akan menyebutkan beberapa ayat tentang ini, ya. Ayat yang pertama dari surat Al-An'am ayat 59. Allah katakan, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rata ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Kunci-kunci semua yang gaib hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui apapun yang ada di darat dan apapun yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, yang jatuh, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula ada sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senada dengan ayat ini tentang pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang gaib,
Ayat 34 dari surat Luqman. Bismillah. Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya ada di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Jangan percaya ketika ada ramalan hari kiamat. Ya, sudah berapa kali ada ramalan-ramalan tentang kiamat dan terbukti semuanya kedustaan. Ya. Dan banyak ramalan-ramalan yang hanya menunggu nomor cantik saja. Yang ditunggu nomor cantik 9999 21112. Ya. Nunggu nomor cantik kemudian dihubungkan dengan hari kiamat. Ya. Tidak ada yang mengetahui tentang kapan hari kiamat terjadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di sini dengan sangat tegas, Innallah, sesungguhnya Allah, indahu ilmus sa'ah, hanya ada di sisinya pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, dan dia yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dia yang mengetahui janin-janin atau apapun yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan oleh dia esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 8 sampai 9 Allah katakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah lah yang mengetahui apapun yang dikandung oleh setiap perempuan. Allah juga yang mengetahui apapun yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu ada ukuran tertentu di sisinya. Allah tentukan ukuran-ukuran itu dengan sangat detail. Ya, ini tentunya ya menunjukkan betapa tingginya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa dalamnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah, al-kabirul muta'al. Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan segala sesuatu yang tampak nyata. Dialah yang Maha besar dan Maha tinggi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang buah dari keimanan kita tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tinggi itu. Beliau katakan di sini, keimanan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini bisa memberikan pengaruh yang penuh keberkahan untuk seorang hamba. Ya. Kalau kita tahu bahwa Allah itu zat yang Maha mengetahui segala sesuatu dan kita sadarkan diri terus kepada hal ini, maka akan banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Kita akan menjadi orang yang baik.
Kita akan menjadi orang yang semangat melakukan kebaikan, akan menjadi orang yang semangat untuk menjauhi keburukan, dan itu keberkahan yang luar biasa. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita dengan pengetahuan kita tentang nama Allah Al-Alim dan penerapan kita terhadap pengetahuan tersebut. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan bahkan keyakinan ini sebagai pemberi peringatan yang paling kuat dan penasihat yang paling baik bagi seorang hamba, ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bahwa pengetahuan seseorang tentang Al-Alim, ya, itu bisa menjadi pemberi peringatan yang paling kuat. Dia akan menjadikan seseorang sangat takut, ya, untuk melakukan keburukan. Dan penasihat yang paling baik, ya, pengetahuan seseorang tentang nama Allah Al-Alim bisa menjadi pendorong yang sangat kuat bagi dia untuk melakukan kebaikan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama sepakat menyatakan bahwa keyakinan terhadap nama ini, yaitu Al-Alim, bermanfaat sebagai penasehat yang paling kuat dan pemberi peringatan yang paling baik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit ke bumi. Mereka memberikan perumpamaan, ya, maksudnya para ulama itu memberikan perumpamaan, dan Allah tentunya lebih tinggi dari perumpamaan ini. Apa perumpamaannya? Mereka mengatakan, seandainya di muka bumi ini ada seorang raja yang gemar membunuh siapapun yang melanggar aturan-aturannya. Jadi raja ini raja yang bengis, ya. Kalau ada aturan yang dilanggar oleh sebagian rakyatnya, dia akan segera untuk membunuhnya. Dan raja itu, ya, memiliki kekuatan yang besar. Dia memiliki kemuliaan, memiliki kekuasaan. Di sekeliling raja itu juga berdiri orang-orang yang gagah-gagah, prajurit-prajurit yang kuat-kuat, dan mereka setia. Dan di sekitarnya, ya, dia ada putri-putri yang cantik. Raja itu sedang melakukan patroli. Seandainya diberitakan kepada penduduk yang ada di bawah kerajaan raja tersebut, diberitakan apa? Dikasih info mereka semuanya, masyarakatnya, rakyatnya dikasih info, dikasih kabar bahwa raja tersebut mengetahui semua perbuatan jahat mereka pada malam hari. Apa konsekuensinya? Kalau mereka tahu, rakyat tahu bahwa raja itu mengetahui semua yang mereka lakukan karena banyaknya orang-orang yang menjadi mata-mata mereka, banyaknya orang yang berpatroli di malam itu. Konsekuensinya, mereka akan melewati malam itu dengan melakukan perbuatan yang baik saja. Mereka tidak akan berani melanggar aturan raja itu. Mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh raja itu. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala mengatakan, seperti itulah Allah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah lebih tinggi dari itu, lebih pantas dari itu. Karena Allah Maha Pencipta langit dan bumi, Maha kuat, ya. Allah Raja yang Maha Perkasa, dan Allah memberitahukan kepada manusia melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Bahkan, ya, tidak ada lembaran-lembaran ayat Al-Quran, ya, hampir tidak ada, ya, di sini disebutkan hampir tidak ada di dalam mushaf Al-Quran lembaran yang tidak memuat di dalamnya penjelasan tentang Maha Tahunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir tidak ada di dalam lembaran-lembaran Al-Quran lembaran yang tidak mencantumkan bahwa Allah itu Maha mengetahui.
Lembaran-lembaran di dalam Al-Quran, hampir semuanya ada penjelasan bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang dilakukan oleh para hambanya. Dan itulah yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti sebagai penasehat yang paling kuat dan pemberi peringatan yang paling besar. Ya, nama Al-Alim atau penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatu disebut oleh para ulama dengan sebutan ini, penasehat yang paling baik dan pemberi peringatan yang paling kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha mengetahui dengan sangat teliti apapun yang kalian kerjakan. Ya'lamu ma tusirrun. Allah mengetahui apapun yang kalian sembunyikan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui olehnya. Allah katakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apapun yang mereka bisikkan di dalam hatinya. Allah katakan, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apapun yang ada di dalam hati kalian, maka takutlah kalian kepada Allah. Allah katakan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fih. Tidaklah engkau wahai Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidaklah membaca suatu ayat Al-Quran dan tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengetahui hal ini, maka sudah seyogyanya, sudah sepantasnya kita bisa mengambil pelajaran dari nama Allah Al-Alim ini, ya, yang merupakan pemberi peringatan yang paling kuat dan penasihat yang paling baik. Dan jangan sampai kita melupakannya agar kita tidak binasa disebabkan perbuatan kita sendiri. Ya, kalau kita benar-benar menghayati nama Al-Alim ini, sifat Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, ya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Tapi kalau kita abaikan, kita tidak pedulikan, maka kita akan binasa. Biasanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu menjadi bejat, ya. Biasanya seseorang menjadi lalim, zalim, ya, semaunya sendiri ketika dia tidak merasa diawasi. Ya, makanya di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Balad, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihat dia? Makanya biasanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dilakukan ketika orangnya merasa tidak diawasi. Orang mencuri, kenapa dia mencuri? Kenapa dikatakan mencuri? Karena dia sembunyi-sembunyi mencurinya. Dia merasa tidak ada orang lain yang melihatnya. Kenapa orang-orang berzina itu harus di dalam rumah, di dalam kamar yang tertutup rapat, ya? Karena dia merasa tidak dilihat oleh orang lain. Ya, kenapa sih korupsi itu dilakukan dengan cara-cara tertentu agar tidak dilihat oleh orang lain? Ya karena ketika itulah mereka merasa tidak diawasi. Ya, kebanyakan atau banyak sekali seseorang berani melakukan keburukan, kemaksiatan ketika tidak dilihat oleh orang atau merasa tidak diawasi. Makanya ya banyak orang-orang yang melakukan perbuatan itu karena merasa tidak diawasi oleh kerabatnya. Jadi ketika di rumah kelihatannya baik-baik saja, tapi ketika merantau di tempat lain, ya dia melakukan di sana kejahatan-kejahatan karena merasa tidak diawasi. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penerapan kita terhadap
pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui segala sesuatu itu sangat penting bagi kita, dan itu akan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Taib Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, pernah ada seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita untuk melakukan perbuatan keji, ya berzina maksudnya. Orang laki-laki memaksa wanita untuk berzina dengannya. Yang memerintahkan wanita itu supaya menutup semua pintu, ya, memaksa wanita itu menutup semua pintu. Lalu ia pun bertanya kepada wanita tersebut, apakah masih ada pintu yang tertutup? Wanita itu menjawab, iya, masih ada pintu yang tertutup. Di sini, masihkah ada pintu yang belum tertutup? Wanita itu menjawab, iya, masih ada. Pintu apa itu? Pintu antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya laki-laki itu langsung membatalkan niatnya untuk menyentuh wanita itu atau untuk berbuat perzinaan, ya, berbuat zina dengan wanita itu. Disebutkan juga, ya, pernah ada seseorang melihat orang lain, seorang pria, ya. Jadi orang ini melihat seorang pria sedang berbicara dengan seorang wanita, ya, pacaran, bercumbu rayu. Ini baru ngobrol, ya, masih berupa tindakan ngobrol saja. Orang yang melihat itu mengatakan untuk mengingatkan mereka, ya, sesungguhnya Allah melihat perbuatan kalian. Sungguh Allah melihat perbuatan kalian berdua yang sekarang sedang bermaksiat. Semoga Allah menutupi aib kami dan kalian berdua. Ini dikatakan oleh orang tersebut untuk memberikan peringatan yang kuat agar mereka menyudahi perbuatan itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apapun yang tersembunyi dalam dada. Orang yang merenungkan serta mentadaburi ayat ini pasti akan meyakini bahwa nama Allah ini senantiasa menjadi pemberi peringatan yang paling kuat dan pencegah perbuatan buruk yang paling baik. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait makna ayat di atas, yaitu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, mengatakan Allah memberitahukan kepada manusia tentang ilmunya yang sempurna dan meliputi segala sesuatu, baik sesuatu yang mulia ataupun sesuatu yang hina, baik sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar, baik sesuatu yang kasar ataupun sesuatu yang halus. Tujuannya adalah untuk memperingatkan manusia bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka, sehingga mereka benar-benar malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka selalu merasa diawasi oleh Allah seperti yang dirasakan oleh orang yang mengetahui bahwa Allah melihat dirinya dan perbuatannya. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat meskipun kelihatannya tidak khianat. Ya, orang lirik itu pandangan yang khianat meskipun kelihatannya tidak khianat. Allah Maha mengetahui seluruh perasaan maupun niat yang tersembunyi dan dirahasiakan oleh lubuk hati. Dan Syekh Abdul Razak menutup pembahasan ini dengan mengatakan, nama Allah Al-Alim ini, Al-Alim, zat yang Maha mengetahui ini, banyak muncul di dalam Al-Quranul Karim saat membicarakan tentang amal, perbuatan, dan balasannya. Pola seperti ini bertujuan untuk menyadarkan hati manusia dan mengingatkan kepada para hambanya mengenai pentingnya menyempurnakan dan memperbaiki amal saleh, selain memotivasi manusia agar melakukan kebaikan serta mengingatkan mereka dari perbuatan tercela. Dan hanya Allah satu-satunya zat yang memberi taufik, tiada Rabb selain Dia dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz, hafizakumullah, wa fikum barakallah, wa hafizakumul bari. Semoga Allah Ta'ala melindungi dan memberikan rahmatnya kepada Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana agar kita tetap memiliki hati yang baik dan terus merasakan bahwa Allah Maha melihat dengan sangat teliti dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari? Adakah doanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan. Iya. Di antara caranya adalah dengan berusaha membiasakan diri. Berusaha membiasakan diri merasa dilihat oleh Allah. Jamaah, ini butuh pembiasaan. Ini butuh pembiasaan. Ya, kalau misalnya kita sedang bersama orang lain, biasakanlah untuk merasakan pengawasan Allah, bahwa kita sedang diawasi Allah. Kalau kita sedang berjalan, ya, misalnya pakai sepeda motor, pakai mobil, atau berjalan kaki, berusahalah untuk merasa diawasi oleh Allah. Ya, ini butuh kesadaran, ya. Ini butuh kesadaran. Butuh usaha dari kita. Ketika kita sholat, berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita sedang sendiri, ya, berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bahkan, ya, sampai mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah itu melihatmu wahai Muhammad ketika engkau bangun malam hari dan ketika engkau bersujud bersama banyak orang. Allah tahu. Jadi perasaan kita diawasi oleh Allah ini sebenarnya bermanfaat ketika kita melakukan perbuatan baik. Ini juga bermanfaat ketika kita punya keinginan untuk melakukan perbuatan buruk. Ketika kita melakukan perbuatan baik, kita merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, kita akan berusaha untuk memperbaiki amalan baik itu. Kita akan berusaha untuk sebisa mungkin melakukan amalan itu sebaik mungkin. Kalau kita punya keinginan untuk melakukan keburukan, kita juga membutuhkan perasaan diawasi oleh Allah. Untuk apa? Agar kita punya benteng yang kuat untuk meninggalkan benteng yang kuat dari melakukan perbuatan buruk tersebut, ya. Kemudian, ya, termasuk di antara cara kita, ya, agar kita bisa menjadi orang-orang yang terbiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak berdoa, ya. Doa yang bisa mengingatkan kita. Banyak berdoa dengan doa-doa yang bisa mengingatkan kita akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ketika kita berdoa, kita tutup dengan kata-kata misalnya innaka antas sami'ul alim. Ya
Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ini sangat baik ya untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini juga ya sangat baik untuk selalu kita baca. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan zat yang maha mengatur. Bi rahmatika astaghits, aku meminta pertolongan kepadamu dengan rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan engkau biarkan diriku sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfatain, jangan engkau biarkan diriku sendiri, jangan engkau tinggalkan diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Ya, dengan meminta kepada Allah permintaan ini, kita akan ya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau biarkan diriku sendiri tanpamu ya Allah, walaupun hanya sekejap mata. Berarti kita ingin agar kita selalu dibimbing oleh Allah. Kita ingin agar kita selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang baik, kepada keadaan yang baik, ya. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan yang kedua. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz hafizakumullah. Wa ahsana ilaikum wa hafizakumul bari. Mohon dijelaskan rahmat Allah yang paling rendah dan yang paling tinggi diberikan kepada seorang hamba. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Syekh Abdul Razak, Ustadz, panitia dan umat muslim senantiasa diberikan hidayah, iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dijelaskan kriteria ilmu yang berasal dari ilmu Allah. Apakah ilmu pengetahuan yang mendatangkan kemudaratan untuk umat manusia bisa dikatakan dari ilmu Allah juga, atau merupakan ilmu yang berasal dari hawa nafsu? Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, semua ilmu itu dari Allah. Ya, segala sesuatu itu dari Allah semuanya. Segala sesuatu itu dari Allah. Hanya saja ya tidak sopan ya, bukan merupakan adab ketika kita menyandarkan suatu keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sopan kita katakan Allah yang menginginkan perzinaan ini. Allah yang mengajarkan kepadaku ilmu mencuri ini. Itu tidak sopan. Ya. Tapi kalau kita lihat secara hakikat ya, memang semuanya dari Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Ya, itulah hakikatnya. Jadi semua ilmu, baik ilmu yang baik, ilmu yang buruk ya, nanti muaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang baik ya untuk kita pelajari, untuk kita dalami, untuk kita terapkan. Ilmu yang buruk itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu itu ilmu yang buruk ya, maka jangan sampai kita mendekatinya. Jangan sampai kita tergoda untuk mempelajarinya. Kita harus jauhi. Atau kalau kita misalnya ingin mempelajarinya, ya tujuannya adalah untuk kebaikan. Misalnya mempelajari ilmu pencurian untuk menangkal bagaimana
agar tidak terjadi pencurian yang seperti itu. Ya. Kalau dikatakan semua ilmu dari Allah, iya, semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya bukan merupakan sesuatu adab ya ketika kita menisbahkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ya ketika mereka menjelaskan tentang hukum agama, ya banyak dari mereka mengatakan apabila ini kebenaran maka itu dari Allah dan dari Rasulnya. Apabila ini kesalahan maka itu dariku dan dari syaitan. Padahal semuanya tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, kalau mereka salah, ya itu atas izin Allah. Tapi secara adab, ya tidak baik, ya tidak baik ketika kita menyandarkan sesuatu yang kurang pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib yang berikutnya, yang keempat, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzuna hafizakumullah, apakah ada larangan bagi wanita mengucapkan salam kepada laki-laki, baik laki-laki yang dikenal maupun yang tidak dikenal di lingkungan rumah kita? Jazakumullah khairan untuk ilmu yang diberikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya sebenarnya syariat untuk memberikan salam kepada orang lain ini umum, ya. Umum berlaku bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Itu juga umum berlaku bagi orang yang masih kecil, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah tua, ya umum sebenarnya. Hanya saja para ulama, ya, ketika melihat suatu hukum, maka mereka memperkirakan maslahat dan mafsadah juga. Mereka memperkirakan maslahat dan mafsadah juga. Makanya mereka menjelaskan tentang hukum salam itu bisa berbeda-beda. Misalnya apabila ada seorang pemuda berpapasan dengan seorang perempuan dan dua-duanya sendirian, maka tidak boleh ada mengucapkan salam dan menjawab salam di situ. Kenapa para ulama melarangnya? Ya karena ada fitnah. Nanti terbuka pintu fitnah. Karena ini pemuda-pemudi. Kalau saling mengucapkan salam, ya dalam keadaan mereka sendiri-sendiri, maka ini bisa membuka pintu fitnah. Makanya ketika yang terjadi adalah pemuda berpapasan dengan nenek, para ulama mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan salam karena tertutupnya pintu fitnah ini. Ya. Kalau pintu fitnahnya diperkirakan tertutup, ya, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Tapi kalau kita perkirakan pintu fitnah akan terbuka, maka kita tidak boleh mengucapkan salam. Ya, itu bisa berbeda-beda, ya, bisa berbeda-beda perkiraan itu antara satu orang dengan orang lain, antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Tapi kaedahnya pada maslahat dan mafsadah. Kita perkirakan mana yang lebih dominan. Ketika yang lebih dominan adalah mafsadah, maka kita tinggalkan mengucapkan salam. Ketika yang lebih dominan adalah maslahatnya, maka kita ucapkan salam itu. Walaupun ya kepada orang yang lain jenis, ya antara laki-laki dan perempuan maksud saya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang kelima, dan mohon maaf ini pertanyaan yang terakhir karena sempitnya waktu dan minimnya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz, hafizakumullah. Wa fikum barakallah wa hafizakumul bari. Afwan, izin bertanya di luar tema. Ustaz, apabila seseorang yang mewasiatkan kepada ahli warisnya agar sepertiga hartanya diberikan di jalan Allah, apakah apabila ia sudah meninggal, sementara harta warisan yang dimiliki tidaklah banyak dan masih ada ahli warisnya, anaknya yang kondisinya juga membutuhkan, apakah tetap wajib ahli warisnya melaksanakan wasiat tersebut? Jazakumullahu khairah. Jawabannya iya.
Kalau wasiatnya ya itu sepertiga, tidak lebih dari itu, maka itu menjadi hak mayit. Itu menjadi hak mayit. Ahli warisnya tidak punya hak terhadap sepertiga harta yang ditinggalkan oleh mayit yang sudah diwasiatkan oleh mayit untuk kebutuhannya. Ya, itu sebenarnya kebutuhan mayit ya. Karena dia mengatakan diberikan di jalan Allah. Kalau ini dikeluarkan untuk jalan Allah atas wasiat dari mayit, maka yang mendapatkan pahalanya mayit. Berarti ini maslahat mayit. Ya, tapi yang seperti ini, wasiat yang seperti ini, batas maksimumnya adalah sepertiga. Ya, kalau ini berarti mayitnya sudah tahu hukum itu, makanya dia mengatakan sepertiga hartanya untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hartanya sedikit, tapi dia punya hak sepertiga dari harta yang dia tinggalkan untuk maslahat dia. Walaupun anaknya kekurangan, dia tidak punya hak kecuali 2/3 dari harta yang dia tinggalkan, ya. Atau ahli waris yang ditinggalkan tidak punya hak dari harta yang ditinggalkan oleh mayit tersebut kecuali dari 2/3-nya saja. Sepertiganya itu sudah diwasiatkan oleh mayit untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hak dia. Ya, makanya kita kalau misalnya sekarang alhamdulillah masih hidup ya, kita ingin nanti ketika kita meninggal kita masih punya hak dari harta kita sepertiganya, dari sekarang wasiat. Dari sekarang wasiat ya, agar nanti setelah kita meninggal kita masih punya hak dari harta kita sepertiga. Kalau kita tidak berwasiat, semuanya menjadi hak ahli waris. Tapi kalau kita berwasiat, sepertiga harta saya untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk dibangunkan masjid, atau untuk disalurkan ke wakaf di pondok tertentu atau di sekolah tertentu, maka ini dibolehkan ya. Ini dibolehkan dan wajib ditunaikan oleh ahli warisnya. Demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, menjaga jasmani kita, menjaga rohani kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga agama kita dan menjaga dunia kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah nantinya mengumpulkan kita bersama para nabinya di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.